pergaulan dengan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak menghiasi pergaulannya itu dengan adab-adab. Dia akan bertindak, berucap dan berbuat di dalam pergaulan dengan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara serampangan. Sebab dia memang tidak menghormati manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia memang tidak menghormati manhaj Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, di antara bentuk pemuliaan kita, penghargaan kita terhadap manhaj ini, maka marilah kita menghiasi pergaulan kita di dalam komunitas ini dengan adab-adab yang syar'i, adab-adab yang baik, dalam rangka menjaga keutuhan al-ukhuwah, persaudaraan, persahabatan di atas jalan ini, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab-adab yang penting di dalam pergaulan, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh penulis rahimahullah di dalam poin yang berikutnya, adalah fahmu nafsiyatil ashab, memahami kejiwaan teman-teman kita. Ketika kita berkomunikasi, berbincang, berdialog dengan seorang teman, saudara, sahabat, maka hendaklah kita memilih ungkapan yang sesuai dengan lawan bicara kita. Dengan kita memperhatikan an-nafsiyah, kejiwaannya, backgroundnya, latar belakangnya. Jangan sampai kita salah di dalam memilih ungkapan, memilih kata-kata. Sebab manusia berbeda-beda. Ada yang alim, ada yang jahil, ada yang berilmu, ada yang tidak. Ada yang berpendidikan formal tinggi, ada yang tidak. Ada yang cerdas, mudah memahami, ada yang sulit di dalam memahami. Maka hendaknya kita memilih ungkapan dan cara komunikasi yang tepat sesuai dengan lawan bicara kita. Oleh karena itulah penulis rahimahullah menerangkan tentang hal ini, wa minha an tusahiba kullan minal ikhwan ala qadri tariqati. Di antara adab-adab tersebut adalah bergaul, mempergauli setiap teman kita, sahabat kita sesuai dengan pribadinya. Sesuai dengan pribadinya, gayanya, ya, sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jangan sampai kita mengajak bicara, ya, orang yang berpendidikan formal rendah, hanya lulus SD atau mungkin SMP, dengan kosakata perguruan tinggi sebagai contoh, ya, yang terlalu ilmiah, ya. Atau sebaliknya, orang-orang yang berpendidikan tinggi, kita berbicara dengannya dengan, ya, ungkapan-ungkapan orang yang kurang berpendidikan. Ini juga tidak tepat. Ya, demikian pula orang yang alim, orang yang berilmu tinggi di dalam agama. Jangan sampai kita bertutur kata dengannya sebagaimana kita bertutur kata, ya, dengan orang yang lain selainnya. Dan sebaliknya, ketika kita berbincang dengan orang yang jahil, orang yang kurang berilmu di dalam agama, sebagaimana kita berbincang dengan orang yang berilmu tinggi, membahas masalah akidah, fikih yang terlalu rumit, terlalu dalam, bahasa-bahasanya juga muluk. Tidak. Sehingga hendaknya kita melihat bagaimana pribadi lawan bicara kita. Ya, jika mereka adalah orang-orang yang, ya, orang-orang yang bukan orang yang berilmu di dalam syariat, berilmu tinggi, misalkan ikhwan-ikhwan kita, ya, pada umumnya, ya,
Maka hendaknya kita berbicara dengan mereka sesuai dengan bahasa mereka. Isi pembicaraannya pun yang mudah mereka pahami. Ya. Jangan sampai karena kita memiliki ilmu, lebih banyak, sedikit lebih banyak daripada mereka, ya, kita membahas hal-hal yang sulit mereka tangkap, mereka pahami, ya, sehingga suasana majelis tidak cair. Wa minha an tusahiba kullan minal ikhwan ala qadri tariqatih. Di antara adab-adab baik di dalam pergaulan adalah kita mempergauli setiap orang, setiap teman dan sahabat kita sesuai dengan kapasitasnya. Qala Syabib bin Syaibah, Syabib bin Syaibah rahimahullah mengatakan tentang hal ini, la tujalis ahadan bi ghairi tariqati atau bi ghairi tariqi fa innaka idza aradta liqa' al-jahil bil 'ilm wal lahiya bil fiqh wal ghabiyya bil bayan adaita jalisak. Bisa kita perhatikan ucapan Syabib bin Syaibah rahimahullah ini, la tujalis ahadan, janganlah engkau duduk mempergauli seseorang bi ghairi tariqati atau tariqi, dengan cara yang tidak sesuai dengan pribadinya, dengan kapasitasnya. Fa innaka idza aradta liqa' al-jahil bil 'ilm, sebab jika engkau ingin menjumpai, menyikapi, berdialog, bergaul dengan seorang yang jahil tapi menggunakan ilmu, bahasanya bahasa-bahasa ilmu syariat yang tinggi, yang jelimet, yang rumit, kosakata-kosakatanya juga kosakata para ulama, ya, tutur katanya juga tutur kata yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang yang jahil, ya, karena mungkin mentang-mentang kita sudah pernah mondok, mentang-mentang kita sudah lama mungkin mengikuti taklim dan program-program bahasa Arab dan semisalnya, kemudian kita bertutur kata, berbicara dengan seorang yang jahil ini dengan bahasa-bahasa ilmu yang terlalu tinggi, ya. Wallahi ya bil fiqh, atau engkau ingin mempergauli seorang yang tidak tahu ilmu fiqih dengan bahasa-bahasa fiqih, atau wal ghabiyya bil bayan, engkau ingin mempergauli orang yang bodoh, ya, susah memahami, bil bayan, dengan ucapan yang terlalu fasih, yang terlalu retorik, ya, dengan ungkapan-ungkapan, ya, yang terlalu tinggi kalimat-kalimatnya, padahal dia orang yang biasa. Yang dia butuhkan adalah bahasa yang sederhana, mudah terpahami. Tetapi kita justru menggunakan ungkapan yang terlalu tinggi, ya, yang terlalu fasih, terlalu retorik gaya bahasanya, ya. Jika engkau mempersikapi mereka demikian, menyikapi mereka demikian, berbicara dengan orang yang jahil tapi dengan bahasa-bahasa ilmu yang terlalu tinggi, ya, berbicara dengan orang yang tidak tahu ilmu fiqih dengan bahasa-bahasa ilmu fiqih, berbicara dengan orang yang susah memahami, ya, daya tangkapnya sulit, tapi dengan gaya bahasa kita berbicara dengannya dengan gaya bahasa yang tinggi, yang susah dipahami maksudnya apa, ya. Jika demikian, adaita jalisan, maka engkau telah menyakiti, ya, engkau dengan begitu telah menyakiti teman dudukmu itu, ya. Sehingga kesimpulannya seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tadi di awal, ya, di antara adab yang baik di dalam pergaulan adalah engkau mempergauli setiap teman, setiap sahabat sesuai dengan kapasitasnya. Kita ketemu misalkan ustaz, sama-sama misalkan kita ketemu ustaz dan kita mengetahui ilmu, alhamdulillah, ya, kita berbicara sesuai dengan kapasitasnya seorang ustaz, ya. Kita ketemu dengan ikhwan yang bukan ustaz, ya, kita berbicaranya jangan dengan gaya bahasa terhadap ustaz kita, ya, bingung nanti. Kita bertemu dengan orang yang berpendidikan formal tinggi, kuliah S1, S2, ya, kita mungkin berusaha untuk menyamai gaya bahasanya
dengan bahasa-bahasa yang Masya Allah, bahasa-bahasa ilmiah kata mereka. Itu kalau kita mampu, ya sebisa mungkin. Ya. Jangan sampai kita menyamakan orang yang berpendidikan formal tinggi dengan orang yang, mohon maaf, lulusnya cuma SD, SMP. Jangan disamakan. Ya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita ketemunya orang yang pendidikan formalnya rendah, jangan kita ajak bicara dengan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah, bingung. Ini sebagai contoh. Intinya adalah kita lihat teman kita yang ada di hadapan kita, yang sedang kita ajak bicara, kemudian berbicaralah, ya, pergaulilah sesuai dengan kapasitasnya. Sebab kalau tidak, faqad adaita janisa, kau telah menyakiti, sedikit atau banyak, berarti kau telah menyakiti temanmu itu. Ya. Misalkan nggak pernah belajar, nggak pernah mondok, tapi bahasanya bahasa-bahasa orang pondokan, ya, bingung kan? Ya, sedikit atau banyak ya tersakiti. Nah, demikian juga sudah pernah mondok misalkan, ya, yang sesuai dengannya adalah bahasa-bahasa orang pondokan yang lebih, ya, ilmiah sedikit dalam ilmu agama. Ya, kita berusaha untuk menyesuaikan bahasanya. Intinya kita berusaha menyesuaikan orang lain semampu kita, tapi jangan, ya, terlalu menuntut orang lain menyesuaikan kita. Sebab ada di sini yang disebutkan, yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah adalah kita mempergauli orang lain dengan cara yang sesuai dengan pribadinya, dengan kapasitasnya. Beliau tidak sedang mengajarkan kita untuk menuntut orang lain. Beliau tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk menuntut orang lain menyesuaikan kita, bukan. Jadi antum jangan menyalahkan teman-teman antum. Dia itu nggak baik, nggak benar itu, masa ngajak bicara saya dan bahasa ini, jangan, salah. Ya, bukan itu yang dimaksud dalam pelajaran ini. Yang dimaksud dalam pelajaran ini adalah kitanya, masing-masing dari kita berusaha untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan teman kita, berdialog, berbicara, bergaul sesuai dengan kapasitas teman-teman kita. Ya, tentunya kan seperti itu. Di antara contoh yang bisa dipraktekkan, ya, misalkan biasanya kita ngobrol di antara teman-teman kita ini sesama ikhwan, gaya bahasanya bagaimana biasanya? Nah, seperti itu. Kemudian kita kedatangan ustadz dari luar, misalkan ustadz datang, kemudian kita menyambut ustadz tersebut yang datang, misalkan, ya. Gaya bahasa kita gimana ini terhadap ustadz? Ketika di majelis makan-makan atau apa menjamu ustadz itu, gaya bahasa kita sama dengan ikhwan? Semestinya jangan. Hormati ustadz tersebut. Hormati ustadz tersebut. Ya, tapi biasanya ya ustadz-ustadz kita, masya Allah, menyesuaikan gaya bahasanya ikhwan. Tapi ikhwannya yang kurang menyesuaikan gaya bahasanya ustadz. Sebenarnya ustadznya gaya bahasanya nggak seperti itu mungkin. Tetapi karena menyesuaikan kita, agar tidak menyakiti kita. Intinya adalah bukan kita yang menuntut orang lain untuk menyesuaikan kita, namun kita yang dituntut untuk menyesuaikan orang lain di dalam bergaul dan berkomunikasi. Ya, jadi pengertian. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa bait syair yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, namun intinya seperti tadi, ya, mungkin agak sulit untuk diterangkan, maka kita lewati saja karena intinya sama seperti tadi. Kita lanjutkan dengan poin adab yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan wa minha hifdhu hurumatis suhbah wal 'ishrah. Di antara adab-adab di dalam pergaulan adalah, ya, menjaga kesucian persahabatan, persaudaraan, menjaga, melestarikan, melanggengkan. Ketika kita sudah pernah berteman, bersaudara dengan orang lain, ya, tentunya semestinya persaudaraan lillahi ta'ala, karena Allah, di jalan Allah, karena manhaj yang sama, yaitu manhaj Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ketika kita pernah
berteman, bersaudara, bersama dengan seseorang atas dasar itu lillahi ta'ala, maka hendaknya dilestarikan, dijaga, dipelihara kesucian-kesuciannya. Ya. Jangan sampai di kemudian hari diputus begitu saja. Ya. Apalagi sampai berubah menjadi permusuhan. Ya. Apalagi masih sering ketemu tapi bermusuhan sesama Ahlus Sunnah. Na'udzubillah. Qala Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Ja'far As-Shadiq mengatakan, Ja'far As-Shadiq ini keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far As-Shadiq rahimahullah mengatakan, mawaddatu yaumin shilah wa mawaddatu sanatin rahimun ma'assah man qata'aha qata'ahu Allah azza wa jalla. Beliau mengatakan mawaddatu yaumin, ya, kasih sayang dalam satu hari, selama satu hari, yakni pernah bertemu, bersahabat, walaupun hanya satu hari dia bertemu. Ya, kasih sayang selama satu hari saja itu adalah silah, itu adalah suatu hubungan. Ini hubungan persahabatan yang semestinya dijaga, walaupun baru bertemu atau hanya bertemu selama satu hari. Tapi terlanjur pernah bertemu dan menjalin, ya, kasih sayang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, misalkan ketemu di jalan, ketemu di ta'lim, ketemu di daurah, ya, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai daerah, walaupun cuma sebentar, ya, maka jadikanlah dia, anggaplah dia sebagai sahabat kita, teman kita. Itu adalah silah, hubungan persaudaraan. Wa mawaddatu sanatin, dan kasih sayang selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun, ya, berinteraksi, bergaul, ya, selama 1 tahun, ketemu terus selama 1 tahun. Nah, setelah itu di tahun berikutnya mungkin nggak pernah ketemu. Intinya adalah walaupun hanya 1 tahun bertemu dan menjalin hubungan kasih sayang, itu adalah rahimun masah, ibarat kerabat yang sangat dekat. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang pernah kita jalin hubungan kasih sayang dengannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, walaupun hanya 1 tahun, maka kata Ja'far As-Shadiq rahimahullah, ya, orang itu ibarat kerabat dekat kita, seperti kerabat dekat kita. Ya, hubungan kasih sayang selama 1 hari, maka itu adalah silah, hubungan persaudaraan yang mesti dijaga. Dan hubungan kasih sayang selama 1 tahun menjadikan orang tersebut ibarat kerabat dekat kita. Ya, ibarat kerabat dekat kita, sangat dekat. Ya. Man qata'aha, nah ini ancamannya, barang siapa yang memutus persahabatan, ikatan persahabatan tersebut, memutus, ya, kekerabatan tersebut. Ingat, kekerabatan dalam tanda kutip, dari segi nasab tidak ada hubungan kerabat, tapi seolah kerabat dekat kita karena pernah menjalin hubungan kasih sayang dengannya karena Allah Ta'ala selama 1 tahun. Man qata'aha, barang siapa yang memutusnya, ya, qata'ahu Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan memutusnya. Ini ancaman yang keras. Ya, Ja'far As-Shadiq rahimahullah memperingatkan kita semua, ya, bahwa mawaddah, rasa cinta lillahi ta'ala, itu semestinya dijaga, dilestarikan, dipelihara. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah, hifzu hurmatus suhbah, menjaga, melestarikan kesucian persaudaraan dan persahabatan ini. Ya, jangan sampai kita sudah bersahabat, ya, dengan seseorang, bersaudara lillahi ta'ala di atas manhaj salaf ini, ahli sunnah wal jamaah, taklimnya bareng, bahkan ta'awun bareng, kerja bakti bareng bertahun-tahun. Setelah itu tanpa alasan yang syar'i, putus hubungan. Ya,
sudah tidak menjaga kesucian persahabatan ini. Bahkan tidak hanya putus hubungan, bermusuh-musuhan misalkan, saling serang, na'udzubillah, tanpa ada alasan yang syar'i. Nah, berarti dia tidak menghargai manhaj salaf ini, manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ya, kalau benar-benar dia mencintai dia, temannya itu, sahabatnya itu lillahi ta'ala, mestinya itu terus berlanjut, dijaga kesucian persahabatan dengannya. Nah, Ja'far as-Shadiq tadi mencontohkan, walaupun bertemu hanya 1 hari, walaupun bertemu hanya 1 tahun, terfahami darinya apalagi kalau bertahun-tahun selalu bersama, itu adalah hubungan yang sangat erat, sangat kuat, ibarat keluarga kita, ya. Sehingga jangan sampai kita memutus kesucian persaudaraan tersebut. Wa qala Ali bin Ubaid Ar-Raihani. Nah, Ali bin Ubaid Ar-Raihani rahimahullah mengatakan, al-ahraru ma lam yaltaqu ma'arif, fa idza iltaqaw saru ikhwanan, fa idza ta'asharu tawarathu. Ya. Orang-orang malam yaltaqu ma'arif, kalau belum pernah bertemu tapi sudah mendengar tentangnya, sudah pernah mendengar tentangnya, sudah saling mendengar, sudah tahu informasi tentang orang-orang itu. Kalau belum pernah bertemu, ma'arif, maka itu disebut ma'arif. Ma'arif bentuk jamak dari ma'rifat, yakni sekedar mengenal saja, kenal. Ya, mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sesama ahlussunnah wal jamaah, mungkin belum pernah bertemu. Jadi ibarat ma'arif, kenalan saja. Oh, saya sudah pernah mengenal dalam arti mengetahui keberadaan dia. Oh, di sana ada orang namanya fulan, dia termasuk ahlussunnah. Ma'arif saja. Fa idzal taqaw saru ikhwanan. Namun jika telah bertemu, saling bertemu, saru ikhwanan, maka mereka menjadi saling bersaudara. Hubungannya lebih erat lagi. Bukan maksudnya ahlussunnah wal jamaah yang belum pernah kita temui bukan saudara kita. Itu sekedar mengikuti bahasanya, ungkapannya Ali bin Ubaid Ar-Raihani rahimahullah. Kalau belum pernah bertemu ya ibarat kenalan saja, pernah mendengar info tentangnya. Tapi kalau sudah pernah bertemu, ini sudah lebih erat lagi, ikhwanan. Ya akhi, alhamdulillah ternyata kita ketemu di sini. Ya, dulu saya hanya mendengar tentang antum, sekarang bertemu. Nah, ketika telah bertemu, maka menjadi lebih erat lagi hubungannya, ikhwanan, menjadi saling bersaudara. Fa idza ta'asharu, lalu ini hubungannya lebih erat lagi, tidak hanya bertemu. Lalu jika saling bergaul, berinteraksi bersama sehari-hari, tawarathu, maka seolah-olah mereka saling mewarisi. Jadi seperti kerabat. Ya. Ini sekedar kiasan, tawarathu. Kalau bertemu menjadi saudara, hubungannya erat. Ya, saudara, sahabat-sahabat karib. Kalau tidak hanya bertemu, bahkan bergaul bersama-sama, berinteraksi setiap saatnya, setiap harinya, maka lebih erat lagi hubungannya. Tawarathu. Mereka ibarat orang-orang yang saling mewarisi. Wah, ini sudah dekat sekali. Ini ungkapan dari beliau rahimahullah, bahwa yang namanya persaudaraan, persahabatan lillahi ta'ala, ya, itu adalah hubungan yang sangat suci. Ya, ikatan yang sangat suci, yang wajib kita hargai, kita muliakan. Ya, jangan sampai ya kita menghancurkan hubungan yang suci tersebut, hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj ini, di atas manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ya. Beliau ini menggambarkan kepada kita ya betapa pentingnya menghargai dan melestarikan, menjaga hubungan persahabatan semacam ini. Ya, kalau sudah pernah bertemu, kemudian bergaul bersama, berinteraksi bersama sehari-hari, ya, maka ibarat keluarga-keluarga kita sendiri yang
akan saling mewarisi dengan kita. Walaupun secara hukum syariat ya nggak saling mewarisi. Kalau dia meninggal ya kita nggak mewarisi harta bendanya. Kalau kita meninggal juga harta kita tidak ya kita wariskan kepada dia, tidak. Ini sekedar ungkapan kiasan. Saking dekatnya, sangat dekatnya orang yang ya bersaudara dan bergaul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala as-Shadiq yang dimaksud dengan as-Shadiq yakni Ja'far, ya, keturunan Ali bin Abi Thalib tadi. Ja'far as-Shadiq rahimahullah kembali mengatakan, "Shadaqatu 20 yauman qarabah." Persaudaraan, persahabatan selama 20 hari. Ya. Jadi kita pernah bertemu dengannya, ya, berteman selama 20 hari. Setelah itu mungkin tak ketemu lagi, sudah pisah. Ya, mungkin sudah beda tempat. Shadaqatu 20 yauman. Persahabatan, pertemanan selama 20 hari, qarabah. Itu adalah kekerabatan. Yakni menjadikan dia seolah kerabat kita. Walaupun kita bertemannya hanya 20 hari. 20 hari, sehari, setahun, seperti yang disebutkan. Dan itu sekedar ungkapan saja. Bukan maksudnya pembatasan. Ya. Bukan batasan di dalam syariat, bukan. Tapi ini sekedar ungkapan. Menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya persaudaraan, persahabatan, kalau sudah terjalin, walaupun hanya sehari, walaupun hanya setahun, ya, maka itu sudah menjadikan dia seolah kerabat kita dan keluarga kita yang harus kita jaga, ya, kesucian persahabatan tersebut. Ya, apalagi ya kita masih sering bertemu dengannya, sering bertemu setiap hari. Ya, apalagi kita harus wal jamaah, ya, sholat di masjid, bertemu. Ya, maka harus sangat-sangat dijaga kesucian persahabatan tersebut. Jangan sampai diputus padahal sama sunnah wal jamaah, apalagi sampai bermusuhan. Ya, taklimnya bareng, sholatnya di masjid yang sama, ya, ta'awunnya bareng tapi bermusuhan, saling serang, gak kompak, na'udzubillah. Ini tidak baik. Berarti dia tidak menghargai kesucian persahabatan ini demi kepentingan pribadi. Na'udzubillah. Ya, nasallallahu al-afiyah. Mungkin ini memang berat ya, namanya manusia ya, memiliki tendensi-tendensi pribadi, memiliki hawa nafsu. Tapi ingat, persahabatan ini kita jalin karena apa? Apa karena dunia? Bukan. Apa karena kepentingan pribadi kita? Bukan. Tapi karena lillahi ta'ala. Bukan karena kepentingan duniawi. Ya, tapi karena lillahi ta'ala. Ya, karena Allah. Kita mencintai teman-teman kita itu karena Allah. Yakni karena teman-teman kita itu taat kepada Allah. Ya, komitmen dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Prinsipnya demikian, walaupun kadang salah, namanya manusia. Tapi prinsipnya itu ini. Prinsipnya adalah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf, para sahabat. Itu prinsipnya, itu relnya. Walaupun ya namanya manusia terkadang salah, dalam saya salah mengakui. Tapi prinsipnya tetap. Kecuali kalau sudah berubah prinsip, wah enggak Al-Quran, oh enggak hadis, oh enggak sesuai pemahaman sahabat, enggak usah. Nah itu baru keluar dari rel ini. Tapi kalau prinsipnya masih Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, masih mengikuti bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya masih saudara kita, sahabat kita. Ketika keliru kita nasihati, ketika salah kita tegur. Ya. Kemudian kita lanjutkan poin adab yang berikutnya. Poin adab yang berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa minha insaful ikhwani min nafsihi wa muwasatuhum min malih. Dan di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan tersebut adalah insaful ikhwan min nafsihi. Ya. Bersikap adil terhadap saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, untuk mengambil hak mereka dari kita. Ya. Yani kita pasrah, silakan kalau saya pernah berbuat salah, silakan. Kalau saya mau dibalas.
Silakan kalau ada hak, ya, kalian semua yang ada pada saya, silakan diambil. Saya rela. Ini adil, itu maksud insaf. Insaf, adil, sportif. Ya, mungkin pernah dalam suatu muamalah, interaksi bersama, ada yang kurang pas. Ya, dengan hati yang lapang, hati yang ada yang terbuka, silakan barangkali saya salah, saya siap untuk ditegur, saya siap untuk ditegur, kemudian diambil hak kalian yang masih ada pada saya, silakan. Ya. Jadi gampang, mudah, ya, tidak eret-eretan, eneng-enengan, ya, saling kekeh, ya, merasa dirinya yang punya hak, ya, dirinya merasa tidak pernah menzalimi, tidak pernah, ya, merugikan teman-temannya, tidak pernah menyakiti teman-temannya. Jangan merasa seperti itu. Ini diantara adab yang baik di dalam pergaulan, insaful ikhwan min nafsi, mempersilahkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil hak mereka dari dirinya. Itu insaf. Ya. Mengambil hak maksudnya gimana ya? Mungkin berkaitan dengan harta. Ya, ini silahkan. Mungkin berkaitan dengan kehormatan yang dilecehkan. Ya, silahkan kalau kalian mau membalas saya, atau kalian mungkin mau menghukum saya, silahkan, saya siap karena saya salah. Ya. Atau mungkin mau menegur saya, mau marah kepada saya, silahkan, nggak apa-apa, barangkali saya memang salah. Ya, insaf. Ya, dengan penuh lapang, barangkali salah. Ya. Adapun jika seseorang berusaha untuk membela diri sendiri terus, ya, dan menyalahkan teman-temannya, sahabat-sahabat, itu, ya sudah, naudzubillah, konflik terus, perang terus. Ini, ya, menyerang sana menyerang sini dan seterusnya. Ya, naudzubillah. Itu tidak baik. Intinya, ya di dalam pergaulan ya ada saja gesekan. Ketika ada gesekan, maka bagaimana insaf, bersikap adil, sportif, dan memiliki prinsip mengalah. Ya kan? Sehingga terkandung di dalamnya unsur mengalah, tanazul. Ya, unsur mengalah, tanazul. Ya, tidak ngotot. Oh ya, silahkan. Itu semua demi keutuhan, ya, persahabatan dan persaudaraan ini, keutuhan komunitas Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minha insaful ikhwani min nafsi wa muwasatuhum min mali. Dan muwasatuhum min mali, membantu mereka dengan sebagian harta bendanya. Ini beliau jadikan satu karena di dalam hadis disebutkan dua hal ini sekaligus, insaf, bersikap adil, sportif, ya, mengalah, ya, wa muwasatuhum min mali, dan membantu sahabat-sahabatnya dengan harta bendanya. Namun wallahu a'lam, hadis yang beliau sebutkan ini berikutnya, ya, sahih atau tidak perlu dipastikan lagi. Bunyi hadisnya adalah asyraful a'mali dzikrullah ta'ala wa insaful mu'min min nafsi wa muwasatul akhi min mali. Asyraful a'mal, amalan yang paling mulia adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa insaful mu'min min nafsi, dan ya, bersikap adil terhadap seorang mukmin, ya, terkait dengan dirinya sendiri, yakni mempersilahkan seorang mukmin untuk mengambil haknya dari kita kalau kita memang menzalimi. Wa muwasatul akhi min mali, dan membantu, ya, saudara sahabat dengan harta bendanya. Allahu a'lam terkait dengan hadis ini, tapi jelas maknanya benar. Ya, ketika kita salah, ya, ketika kita menzalimi, ya, sedikit atau banyak, besar atau kecil, ya, maka kita wajib untuk memudahkan, melapangkan dada kita, ya, untuk, ya, teman-teman kita ini yang kita rugikan. Jangan malah ngotot, sudah salah ngotot, ya, susah sekali orangnya. Nah ini, demikian juga muwasatul akh min mali, membantu dengan sebagian harta benda kita, ini juga termasuk perkara yang jelas dibenarkan dan disyariatkan di dalam Islam. Kita lanjutkan dengan adab pergaulan yang berikutnya,
Nah, ini sangat penting. Ya, ini sangat penting yang berikutnya ini, tetapi sangat berat. Penting tapi berat. Ya. Kenapa berat? Sekali lagi yang membuat berat adalah jiwa kita sendiri. Diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Itu yang membuat berat. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pada diri kita dua hal ini. Ada al-aql, ya, dan ada al-hawa. Ya. Ada al-qalb, ada an-nafs. Ada akal, akal yakni akal yang sehat. Ya, rasio, akal pikir yang sehat untuk berpikir yang bijak. Tapi di sisi lain ada hawa. Hawa nafsu, hawa. Ya, ada hawa. Keinginan-keinginan jiwa saja, hawa. Nah, ini kan sering berperang. Ya, kalau kita pikir secara akal sehat, berpikir jernih, ya itu enggak baik. Tapi dorongan hawa, wah ini kok pengen ya, maksudnya gini aja lah. Ya. Nah, ini demikian juga al-qalb dan an-nafs ini juga saling berperang. Qalb ini qalbu, ya, hati, dengan an-nafs. An-nafs ya sama nafsu, syahwat, ya jiwa, ya ini hawa nafsu. Nah, kemudian itu internal kita yang saling berperang. Al-aqal berperang dengan hawa, al-qalb berperang dengan an-nafs. Eksternal kita juga ada yang berperang, yaitu apa? Malaikat dan syaitan. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa para malaikat itu ada yang ditugaskan untuk menjaga kita, termasuk menjaga keistiqomahan kita. Tapi itu bergantung pada zikir kita kepada Allah. Ya, kalau kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu mendekat dan semakin kuat penjagaannya terhadap kita. Namun di sisi yang lain ada syaitan. Ya. Dan syaitan itu dekat atau jauh dari kita juga sama bergantung dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Sejauh mana zikir kita kepada Allah dan kelalaian kita kepada Allah. Itu saling berperang. Internal berperang, eksternal juga berperang. Dan itu yang kembali pada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu adab yang berikutnya ini juga berat. Ya. Karena ada hawa nafsu. Nah, ini sering terjadi, terbukti beratnya adab yang berikutnya ini. Beliau rahimahullah mengatakan, wa minha as-sabru ala jafa'il ikhwan. Dan di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan adalah as-sabr, bersabar menghadapi jafa. Jafa yakni sikap kasar, sikap keras, sikap yang tidak mengenakkan dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ya, sabar. Wa isqatu tuhmati anhum ba'da sihhatil ukhuwah. Dan menghilangkan, ya, tuduhan-tuduhan terhadap mereka, terhadap sahabat-sahabat kita. Yakni ketika kita disikapi dengan sikap-sikap yang kurang mengenakkan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ini, adab baiknya adalah apa? Adab yang baiknya adalah kita bersabar, ya, jangan marah-marah, ngamuk gitu. Dan apa? Menghilangkan segala tuduhan yang tidak baik terhadap teman-teman kita itu. Oh, itu sikap keras, sikap kasar kepada saya karena ini, nah ini. Nah, ternyata ada baiknya adalah isqatu tuhmah, menggugurkan, menghilangkan tuduhan-tuduhan dan prasangka-prasangka yang tidak benar, yang tidak baik terhadap teman-teman kita. Ba'da sihhatil ukhuwah. Ya. Semua itu setelah apa? Adanya ikatan persahabatan yang benar. Jadi sama-sama misalkan dari Ahlussunnah wal Jamaah, ini kan ikatan yang benar. Semuanya jujur. Ahlussunnah wal Jamaah jujur, komitmen dengan sunnah. Ya. Nah, setelah itu kok ternyata, ya, teman-teman kita bersikap, ya, demikian keras atau kasar atau sikap-sikap yang kurang mengenakan kepada kita. Maka adab baik yang semestinya dilakukan adalah pertama bersabar, dan yang kedua adalah jangan nuduh macam-macam terhadap teman-temannya. Oh, mereka itu gini-gini, wah, gak selesai seperti itu. Tentu kita ingat, ya, dengan apa? Dengan 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya bernama siapa? Ka'ab bin Malik. Ya,
radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbuat salah, sehingga bisa jadi teman-teman kita itu bersikap berbeda dengan kepada kita daripada sebelumnya, mungkin karena ada kesalahan pada diri kita, mungkin ada sesuatu pada diri kita sehingga kita harus bersabar, jangan malah membalas atau ngamuk-ngamuk. Nauzubillah. Demikian juga kita jangan nuduh macam-macam terhadap teman-teman kita. Jangan terburu-buru berprasangka buruk terhadap teman-teman kita. Bisa jadi karena ada sesuatu pada kita, ya, tapi namanya manusia, ya, seringkali kesalahan pada diri sendiri nggak nampak, butuh ngaca, butuh bercermin, dan cermin kita itu kan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itulah cermin kita. Al-mar'u atau al-mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin itu menjadi cermin bagi saudaranya, ya, sehingga bersabar. Ketika sahabat Nabi SAW tersebut terjatuh dalam kesalahan, kesalahannya adalah tidak ikut, ya, bersama kaum muslimin ketika dimobilisasi, digerakkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat jihad ke Tabuk. Ya. Ketika sahabat Nabi SAW ini tidak punya uzur, tidak punya alasan, karena sakit kan, ya, atau mungkin karena sudah tua renta tidak sanggup, ya, untuk berangkat, atau sebab-sebab yang lain, ya, dia tidak punya uzur yang syar'i, ya. Akhirnya Nabi SAW sepulangnya dari jihad, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menangguhkan urusan mereka 3 orang ini, dan 3 orang ini akhirnya dijauhi, disikapi dengan sikap yang tidak mengenakkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin yang lain di Madinah. Sudah dijauhi, nggak diajak ngomong, ya, mengucapkan salam juga nggak dijawab, dan seterusnya. Nggak enak sekali, ya. Terus bagaimana sikap, ya, yang bisa kita ambil sebagai faedah dari sikap ketiga sahabat Nabi SAW tersebut? Ya, di antara yang bisa kita ambil dari sikap mereka bertiga adalah mereka bersabar. Tidak kemudian, ya, menjauh dari kaum muslimin, memilih komunitas yang lain. Kaum muslimin seperti ini, Nabi SAW dan para sahabatnya seperti ini kepada saya mau pergi aja. Ya, saya mau pergi saja, saya cari komunitas yang lain yang mau menerima saya. Ini terjadi dalam waktu yang lama, sampai total 50 hari. Ya, yang biasanya bertemu, ya, mengucapkan salam, dijawab salamnya, bercengkrama, berdialog. Saat itu tidak, dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Ya. Nah, mereka bersabar untuk tetap bersama komunitas kaum muslimin, bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, padahal Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sudah pernah mendapatkan tawaran, ya, dari pembesar negeri lain yang kafir, dapat kiriman surat, ditawari, kalau mau ikut kami saja, ayo pergi ke kami nanti akan dimuliakan dan seterusnya. Tapi Ka'ab bin Malik tetap memilih bersama Nabi SAW dan kaum muslimin, sabar. Ini yang dipetik dari sini, sabar. Mungkin karena kita yang salah, ya, mungkin karena kita yang salah, sehingga jangan ngotot. Na'udzubillah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mereka, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan Allah telah memberi taubat, menerima taubat 3 orang yang sebelumnya ditangguhkan perkara mereka. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sampai ketika bumi ini terasa sesak bagi mereka, padahal bumi ini sangat lapang. Kenapa terasa sesak? Ya, karena mereka dikucilkan, mereka disikapi dengan
keras. Dan itu dengan sebab kesalahan mereka bertiga ini. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan menjadi sempit ya jiwa-jiwa mereka, dada-dada mereka. Ya. Wa dhannu, nah ini bisa diperhatikan, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka yakin, semakin yakin bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Jadi mereka yakin bahwa ya, solusinya adalah dengan benar-benar kembali kepada Allah, bukan dengan membela diri ketika salah. Bukan. Ketika ada sahabat-sahabat kita mengucilkan kita, bersikap keras dan kasar kepada kita, tidak sebagaimana biasanya. Ya. Demikian juga ya tadi menyikapi kita dengan sikap-sikap yang tidak mengenakkan. Ya. Maka jangan terlalu membela diri. Coba introspeksi dulu. Barangkali kita yang salah. Sabar. Dan yakinlah sebagaimana ketika sahabat Nabi SAW ini yakin. Apa yang mereka yakini? Yang mereka yakini adalah tidak ada tempat berlindung, tidak ada solusi kecuali dengan benar-benar kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kenapa seperti ini? Sudah sesak sekali ini dada saya. Ya, bumi ini sudah terasa sempit. Ya, kenapa teman-teman saya seperti ini? Ya Allah. Nah ini. Ya, jangan malah membela-bela diri dan menyalahkan teman-temannya. Coba introspeksi diri. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah memberi mereka taufik hidayah untuk bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha merahmati. Nah ini. Jadi kesimpulannya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, ketika teman-teman kita bersikap tidak baik kepada kita, ya, maka bisa jadi itu dengan sebab kesalahan yang ada pada kita. Sehingga kita perlu dan bahkan harus introspeksi diri, evaluasi, coba ya, bersabar, mengevaluasi diri, dan jangan nuduh macam-macam dulu kepada teman-temannya. Jangan suudzon macam-macam dulu kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatnya. Mungkin mereka ini bikin mereka hasad. Nah ini juga yang sering terlontar ya, naudzubillah. Mereka hasad kepada saya. Nah sudah. Kalau seperti itu ya nggak akan membaik keadaannya. Ya. Kalau memang kita salah ya kita akan terus salah jadinya, karena terlalu membela diri. Mestinya kata para ulama kita itu bersuudzon kepada diri sendiri. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Semestinya kita itu ya berburuk sangka kepada diri sendiri. Ya, dan jangan sebaliknya terlalu memuja diri sendiri. Ya. Iya. Jadi jangan sampai apa? Terlalu meninggikan, memuja diri sendiri. Oleh karena itulah Nabi SAW berlindung dari kejelekan diri sendiri. Ya, min syururi anfusina. Beliau berlindung dari kejelekan-kejelekan, keburukan diri kita. Ya, ini diri sendiri. Nah, wa minha sabru ala jafa'il ikhwan wa isqatu tuhmati anhum ba'da sihhati al-ukhuwah. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Ini beberapa poin adab yang alhamdulillah ya, dimudahkan oleh Allah untuk kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Yang pertama tadi adalah mempergauli setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, menyesuaikan dalam gaya bahasa, ya, cara bergaul, cara berkomunikasi kita sesuaikan dengan lawan bicara kita. Yang berikutnya adalah hifdzu hurumatus suhbah, menjaga, melestarikan kesucian persaudaraan ini, persahabatan ini, jangan diremehkan. Ini kalau kita benar-benar memuliakan ya manhaj ini, maka muliakanlah hubungan persahabatan di atas manhaj ini. Yang berikutnya adalah insaful ikhwan min nafsi, bersikap adil dan sportif, ya, membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada teman-teman kita jikalau mereka ingin mengambil haknya yang masih ada pada kita. Mungkin kita yang salah, kita mengalah. Kemudian adab yang terakhir tadi kita pelajari adalah as-sabr ala jafa'il ikhwan wa isqatu tuhmati anhum.
bersabar menghadapi sikap yang kurang mengenakan dari sahabat-sahabat kita, dan jangan terburu-buru menuduh macam-macam terhadap teman-teman kita itu yang bersikap kurang baik kepada kita. Ya. Adapun jika ternyata memang mereka keliru di dalam sikap mereka, mestinya kita tidak disikapi dengan keras, dengan kasar. Ya, kita juga tetap diwajibkan untuk bersabar demi menjaga keutuhan ukhuwah di atas manhaj salaf, manhaj ahlussunnah wal jamaah. Ya, nasallallahu al-afiyah, salamah. Mungkin yang bisa kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.